Baik, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita perhatikan Alkitabnya. Dan kalau saudara mendengarkan saja, tidak apa-apa saudaraku ya. Haleluya. Ya, saya akan ambil dari kitab Matius pasal 13. Haleluya. Matius pasal yang ke-13. Amin. Ya. Matius pasal yang ke-13 dari ayat yang pertama, saudara. Kemudian sampai ayat yang ke-9 saja. Praise the Lord. Ya, di sini judulnya saudaraku perumpamaan tentang seorang penabur. Haleluya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ya. Ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau, ya, dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Nah, saya tidak tahu apakah kisah ini adalah kelanjutan ketika Tuhan Yesus datang ke perahu Petrus dan Yakobus, ya. Nah, karena perjalanan Yesus itu sebenarnya di sekitaran danau, ya, di gunung-gunung, di bukit-bukit. Jadi saya mengingat ya kisah ketika Yesus melakukan mujizat kepada Petrus menangkap sejumlah ikan yang besar, ya. Nah, saya tidak tahu apakah ini kelanjutan pelayanan Yesus, ya. Saya ulang sekali lagi, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Haleluya. Luar biasa Tuhan Yesus, saudaraku, ya. Karena dia selalu dikejar-kejar orang banyak. Karena perkataan firman-Nya itu sangat membangun. Perkataan firman yang keluar dari mulut Yesus itu adalah sebuah kehidupan. Karena satu kali orang mendengarkan ketika Yesus mengajar, itu ada sesuatu yang bekerja di dalam hati, jiwa, batin, pikiran orang-orang banyak itu. Karena Tuhan Yesus bukan hanya sekedar mengajar, tetapi ada mujizat-mujizat yang mendampingi pengajarannya itu. Tentu orang-orang semua yang mendengarkan firman Tuhan pada saat itu, mereka dijamah sama Roh Kudus, mereka dijamah sama kuasa firman Allah, sehingga mereka seperti, ya, kalau saya katakan ketagihan kayaknya terlalu sederhana, saudaraku, ya. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan satu kali, itu jiwa mereka langsung haus, saudaraku. Langsung kepingin lagi untuk mendengarkannya. Mereka sangat suka, mereka sangat membutuhkan itu. Kenapa, saudara? Karena memang Yesus tahu kebutuhan manusia. Ya, Yesus tahu apa yang manusia cari. Karena manusia itu sendiri sebenarnya Dia yang ciptakan. Jadi Yesus seperti memberi makan rohani mereka. Karena roh mereka haus, jiwa mereka kering. Ketika Tuhan Yesus memberikan kebenaran itu, mereka sangat menyukainya. Saya percaya, saudaraku, saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini pun, itu bukan saudara sebenarnya. Bukan saudara, tetapi roh Allah yang bekerja di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, di dalam jiwamu, yang membuat engkau selalu ingin dan rindu mendengarkan firman Tuhan yang terbaik, saudaraku. Haleluya. Dan sama seperti pagi hari ini, bukan berarti karena Pastor Daud sangat fasih, sangat mahir menyampaikan firman. Tidak, saudara. Tapi saya sangat percaya Roh Kudus bekerja di dalam hati saudara, sehingga siapapun hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saudara ingin terus dan terus ingin ditambahi, saudara. Saudara harus bersyukur. Dan itu bukan kita saja, tetapi ketika di zaman Yesus pun itu sudah terjadi. Selalu kemana Yesus mengajar dan memberitakan firman-Nya, Dia selalu dikejar-kejar orang dan didatangi orang. Nah, kali ini Yesus sampai di pinggir pantai dan orang banyak mulai datang mengerumuni Dia. Dan kalau Yesus tidak segera naik perahu, ya, Dia pasti akan basah, saudara. Nah, itu sebabnya Dia di sini naik ke dalam perahu, saudara. Ya, saya akan baca di ayat kedua. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Haleluya, luar biasa. Ayat yang ketiga, saudara.
Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Nah, haleluya. Yesus di atas perahu itu, dia mengajar orang banyak dan menceritakan sebuah perumpamaan. Ya, dia katakan adalah seorang penabur dan dia pergi untuk menabur, dia keluar dari rumahnya. Saya percaya Alkitab sudah menjelaskan siapakah seorang penabur itu. Tentu dia adalah Yesus sendiri, saudara. Jadi dia mengumpamakan apa yang dia kerjakan ketika dia memberitakan firman. Dia seperti seorang penabur, saudaraku. Apa yang dia taburkan? Firman. Nah, pagi hari ini pun Pastor Daud, ya, Tuhan pakai untuk menaburkan benih itu. Tuhan pakai untuk menaburkan firman itu. Ya. Dan siapa ladangnya? Saudara yang mendengarkan. Haleluya. Praise the Lord. Ya. Pertanyaannya, saudara, kita tahu bahwa benih yang ditabur Tuhan itu adalah benih yang terbaik. Ya, benih yang terbaik. Dan Pastor Daud bertanya dari layar ini kepada saudara, ya, kira-kira benih apa yang Tuhan taburkan? Ya, benih apa? Dan di tanah seperti apa yang cocok untuk benih ini? Nah, saudara yang tahu, ya, di perumpamaan ini kita baca dulu, ya, kita baca dulu, saudaraku. Haleluya. Ayat keempat, pada waktu itu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ya, pertama di pinggir jalan, kedua di tanah yang berbatu-batu, dan yang ketiga, ya, sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri. Ini yang ketiga. Ya, lalu makin besarlah semak itu, pohonnya tumbuh dan menghimpitnya sampai mati. Dan yang sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. 100 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 30 kali lipat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, ketika Tuhan Yesus menaburkan benih lewat Pastor Daud pada pagi hari ini, saudara, pastikan tanah yang akan menerima benih itu adalah tanah yang subur. Haleluya. Ya, tanah yang subur, tanah yang tidak banyak batu-batuannya, tanah yang tidak ada semak berdurinya. Ya. Nah, saudaraku, mungkin saya bertanya pada saat ini, ketika firman Tuhan ini dibagikan sebagai benih, saudara yang tahu hati saudara, apakah tanah yang subur saudara berikan kepada Tuhan, atau memang saat ini saudara lagi ada di tanah yang ada semak berduri? Dan kalau saya tanya pada pagi hari ini, saudaraku, haleluya, apakah saudara tanah yang subur atau tanah yang semak berduri? Ya, penuh dengan tekanan, penuh dengan himpitan, banyak masalah. Di tengah-tengah seperti itu, Tuhan berikan saudara benih itu. Haleluya. Ini satu peristiwa yang sebenarnya sangat berat, saudaraku. Satu hal kita harus setia, satu hal kita harus pegang kebenaran firman Tuhan. Kita buat benih itu harus tumbuh, tetapi banyak himpitan yang terjadi di dalam hidup saudara. Penuh perjuangan. Ada lagi tanah yang banyak bebatuannya. Firman Tuhan jelas menceritakan di sini. Ketika Tuhan taburkan di tanah itu, tetapi banyak bebatuan di situ. Itu benih itu tumbuh, saudara. Tetapi karena tanahnya sedikit atau tipis, akarnya itu hanya sampai di permukaan saja. Selainnya itu batu-batu cadas, saudaraku. Benih itu tumbuh, lalu datanglah matahari, kemudian layulah dia, matilah dia. Saudaraku, ada orang-orang Kristen tipe seperti ini. Firman Tuhan sudah dibagikan, saudaraku. Suka dengar firman Tuhan, tetapi tanahnya itu keras, hatinya keras. Dia tidak mau untuk membuang segala penghalang-penghalang benih itu sehingga biar benih itu tumbuh, saudaraku. Haleluya. Bahkan ada juga bebatuan ini datangnya dari pendahulu-pendahulu kita yang turun kepada kita. Itu yang disebut kutuk turunan, saudara. Itu yang disebut yang namanya persoalan-persoalan yang harus diwariskan, saudaraku. Haleluya. Tetapi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, saudaraku. Dia tetap memberikan benih itu. Saudara, ada tadi pertanyaan di awal Pastor Daud katakan,
Saudara mau minta jenis benih apa? Nah, ini dia saudaraku. Ya, karena di Alkitab ini tidak dituliskan benih apa. Ya, perumpamaan ini hanya menceritakan ada seorang penabur pergi untuk keluar untuk menabur. Maka dia menabur di tengah jalan. Ya, lalu datanglah burung-burung memakani benih itu. Itu sama saja firman Tuhan yang disampaikan kepada banyak orang, tetapi banyak orang hanya mendengarnya, tidak menaruhnya di tanah, lalu diinjak-injak orang, ya didengarkannya langsung lewat begitu saja. Dan saya rindu, saya berdoa saudara, ya siapapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, baik yang sekarang sedang live ataupun ditayang ulang saudaraku. Jangan biarkan benih itu seperti jatuh di pinggir jalan. Jangan buat hatimu seperti itu, saudaraku. Sekalipun firman Tuhan ini mungkin tidak kena di hatimu, tetapi simpanlah baik-baik, taruh di dalam hatimu yang paling dalam, dan menjadi media tanah yang subur. Biarkan benih itu akan menuntun dan memimpinmu. Satu kali kelak benih itu akan berbuah. Ada tanaman yang saudara selama ini mungkin tidak hiraukan, tetapi dia akan memberi kehidupan kepadamu. Itulah benih firman yang Tuhan berikan. Nah, saudara, saya ingin kupas pertama tentang benih ini. Ya, tidak ada seorang penabur, tidak ada seorang petani yang pergi untuk menabur, tetapi benihnya itu bukan benih unggul. Haleluya. Di mana-mana petani atau seorang penabur itu, kalau dia ingin menabur benih untuk berikutnya, saudaraku, dia pasti sudah mempersiapkan benih-benih yang terbaik ketika dia sedang menuai atau panen. Ya, saya percaya saudara mengimani itu. Tidak ada seorang petani pun mengambil benih yang terburuk atau sisa-sisa panen itu yang akan dia jadikan benih. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Tentu sebelum dia panen besar-besaran, dia telah mengambil panen-panen atau buah-buah atau benih-benih calon bakal benih-benih yang terbaik, yang gemuk-gemuk, yang besar-besar dari pohon yang terbaik. Itu yang dia ambil dan dia simpan dan dia keringkan, saudaraku. Ya, karena nanti dia kalau sembarangan, dia mengambil asal sembarangan benih, saudaraku. Ya, apakah benih itu banyak yang kosong, ya melompong gitu ya, atau tidak padat. Atau juga kalau dia sembarangan mengambil benih itu kecil-kecil ketika dia tabur nanti, maka tanaman berikutnya akan menjadi panen yang gagal, saudara. Haleluya. Ya, jadi seorang petani yang cerdas sebelum dia menabur di berikutnya, dia pasti telah memilih benih-benih yang terbaik. Haleluya. Ya. Nah, kita harus sadar itu, saudara. Jadi dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Apa yang Tuhan taburkan benih itu adalah yang terbaik buat saudara. Bukan benih abal-abal, bukan benih murahan. Benih yang terbaik, saudaraku. Ini yang pasti. Ya. Jadi agar panen berikutnya itu melimpah dan 100 kali lipat lagi, maka si penabur benih ini sudah memilih, membuat spesial benih yang akan ditaburnya. Ini yang pertama. Dan kedua, saudaraku, bicara benih ini banyak, ya. Tuhan itu sangat mengerti. Saya umpamakan seperti gandum atau padi, saudara. Nah, jadi kita jangan berkecil hati, sekalipun kita mengakui bahwa Tuhan, aku ini bukan tanah yang subur. Aku ini bukan tanah yang gembur. Aku ini tanah yang bebatu-batuan. Tuhan, Engkau tahu, aku ini bukan tanah yang subur, tapi aku ini tanah yang penuh dengan semak belukar. Buat Tuhan sebenarnya kalau untuk seluk belukar itu kecil, saudara. Dan kita masuk lagi ke dalam hati Tuhan. Perumpamaan ini membuat kita akhirnya berpikir lebih cerdas. Petani mana, penabur benih mana yang ingin menabur benih tetapi ladangnya tidak digemburkan dulu. Haleluya. Enggak akan ada, saudara. Ya, enggak akan ada. Hanya petani yang asal-asalan yang mau menaburkan benih terbaiknya itu di tengah-tengah semak belukar. Itu petani iseng namanya. Ya, ini petani kita ini, penabur benih ini adalah sang kreator, pencipta kita sendiri. Jadi kalau kita tahu, kita sadar bahwa kita ini bukan tanah yang subur, tetapi tanah yang penuh dengan semak berduri, saudaraku. Datang sama Tuhan. Tuhan, jangan taburkan benih terbaik itu sementara aku lagi dalam keadaan semak berduri. Hidupku penuh dengan yang namanya tekanan, Tuhan.
Tuhan, mohon bersihkan, tolong saya Tuhan. Mohon ladangku ini Tuhan. Tuhan gemburkan dulu, Tuhan pulihkan saya. Saya percaya saudara, Tuhan itu nggak kepingin benih itu, firman itu akan sia-sia. Nggak mungkin. Tuhan nggak akan mungkin itu biarkan seperti itu saudaraku. Ya, Tuhan ingin benih yang dia taburkan itu harus tumbuh, harus berakar, dan harus berbuah. Jadi pengajaran ini sebenarnya diperuntukkan buat orang-orang yang sebenarnya hanya mendengar firman Tuhan. Makanya ketika Yesus mengajar orang banyak, ada juga sebagian orang-orang di sana itu ya cuma sekedar melihat aja, nggak peduli tentang kerajaan Allah. Paling dia cuma hanya bilang, wow hebat ya, dahsyat ya, dia melakukan banyak mujizat. Paling cuma seperti itu. Ya, padahal mereka sebenarnya sedang punya masalah, mereka sebenarnya sedang punya persoalan, tapi mereka tidak mau menerima firman itu, ditaburi oleh firman Tuhan itu. Makanya Tuhan sampaikan pengajaran itu saudara. Tapi pada pagi hari ini, siapapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini saudaraku, saudara adalah tanah-tanah yang spesial, katakan amin. Saudara adalah tanah-tanah yang siap untuk ditaburi benih yang terbaik, katakan amin saudaraku, haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, ingat pesan Pastor Daud, sekalipun saudara sedang banyak menghadapi semak duri, ya, semak belukar, Tuhan Yesus sanggup. Sebagai petani handal, sebagai penabur benih yang handal, saudaraku, Yesus itu, dia akan babat dulu semua. Dia akan babat, saudara. Karena tanah nggak akan bisa membabat rumput itu sendiri. Hanya si petani itu yang bisa membabat itu, saudaraku. Minta sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan saya tidak mau ditaburi benih yang terbaik, sementara hidupku banyak semak belukar Tuhan. Tolong saya Tuhan, agar benihmu itu bisa tumbuh di dalam hidup saya. Bisa, saudaraku. Tuhan Yesus itu baik. Ya. Begitu juga kalau tanah yang di dalam itu banyak berbatuan, saudara. Jangan seperti orang banyak yang di pinggir pantai tadi. Mendengar firman cuma hanya sebatas itu. Mereka kagum kepada Tuhan, tetapi tidak mau menerima firman yang disampaikan, saudara. Tapi kalau saudara mau menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini, sebanyak apapun tanah yang berbebatuan di hidupmu, saudara, Tuhan bisa bilah bebatuan itu. Tuhan bisa singkirkan bebatuan itu, sehingga benih yang dia tabur itu, benih yang luar biasa. Haleluya. Itu lagi, saudaraku. Kemudian dari sisi lain, kita akan bongkar, kita akan bahas pagi hari ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tadi Pastor Daud sudah katakan, seandainya benih yang ditabur itu, seandainya, ya, ini satu sampel bagian yang lain, benih padi atau gandum, saudara. Tentu Tuhan tahu benih gandum mana yang cocok untuk di tanah yang subur, benih gandum mana yang cocok di tanah bebatuan, benih gandum mana yang bisa kuat menghadapi semak belukar. Ada, saudaraku, ada. Haleluya. Ya. Kita tahu ada jenis gandum atau padi yang bisa ditabur atau ditanam di sawah, di tanah yang berlumpur. Ada juga gandum atau padi yang ditabur di tanah yang kering, di tanah darat. Ada, saudaraku. Jadi ketika musim panas panjang pun padi ini bisa bertahan hidup. Sementara kalau padi air atau padi sawah, dia tidak akan bisa bertahan, saudara. Nah, pada pagi hari ini, saudaraku, ya, tentu Tuhan menaburkan benih yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Ini yang harus kita kejar, saudara. Ya, ini yang harus kita minta sama Tuhan. Tuhan, saya percaya bahwa benih yang kau taburkan itu adalah benih yang luar biasa, benih spesial, bukan benih murahan. Haleluya. Ya, kita lihat, saudara. Ya, tadi sudah kita bacakan sampai ayat yang ke-9. Kita akan naik lagi ke yang pertama. Ayat yang keempat, pada waktu itu yang menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ya, saya percaya saudara-saudara adalah orang-orang yang tidak menginginkan hal ini. Ya, jangan ada sesuatu yang mencuri firman itu. Jangan ada pertimbangan-pertimbangan keraguan-raguan, saudaraku. Jangan ada pertanyaan ataupun ketidakpercayaan. Itu sama saja saudara membiarkan benih itu ditabur di pinggir jalan, saudara. Haleluya. Praise the Lord. Kemudian sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku, ya. Nah,
sekalipun seperti itu saudara, Tuhan tidak akan membiarkan benih itu sebenarnya mati kalau saudara meminta Tuhan, aku mau benih yang terbaik itu tumbuh di dalam hidup saya. Agar kehidupanku sekalipun banyak bebatuan, tetapi ada kebenaran firman Tuhan. Haleluya, praise the Lord, puji Tuhan saudaraku. Haleluya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam menabur benih ini pun kita harus tahu bahwa firman Tuhan berkata begini saudaraku, ya. Benih yang ditaburkan Tuhan itu adalah benih firman. Ya, kita yang menerimanya, kita ini adalah tanah. Nah, firman Tuhan berkata begini saudaraku, ya. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Jadi ketika kita mendengarkan firman Allah, ini sama aja dengan Tuhan sedang menaburkan benih firman-Nya, dan benih firman-Nya itu jatuh di tanah kita. Ketika benih firman Tuhan itu kita taruh di hati kita saudaraku, maka itulah yang disebut iman. Haleluya, ya, iman. Haleluya. Lalu apa itu iman saudaraku? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Puji Tuhan saudaraku, ya. Jadi apa yang Tuhan mau bagikan, apa yang Tuhan tabur itu sebenarnya akan berubah menjadi iman. Ya, itulah iman saudaraku. Nah, seberapa besar iman kita itu tergantung daripada sejauh kita meresponinya dalam kehidupan kita. Makanya tadi Pastor Daud ceritakan, sekalipun saudara-saudara adalah tanah yang bebatuan, saudaraku. Tapi ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, maka sesuai dengan sukacita saudara menerima benih itu. Sekali lagi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Ketika saudara mendengarkannya, sekalipun saudaraku, hidupmu, hatimu seperti tanah yang berbatuan, tetapi saudara mengimaninya, saudaraku, saudara harus membuat benih itu hidup di dalam hatimu. Puji Tuhan saudaraku, ya. Jadi Tuhan sangat tahu benih apa yang ditaburkannya di hati saudara, sehingga saudara beriman kepada Tuhan. Haleluya. Nah, pada hari ini Tuhan bukakan pengajaran ini saudara, sehingga kita tidak bingung, ya, sehingga kita tidak serta-merta menerima atau mendengarkan begitu saja dari Matius pasal 13 ini. Sebenarnya ini dibagikan sama Tuhan buat orang-orang yang hanya ingin melihat mujizat Tuhan, tetapi tidak menerima firman-Nya. Lalu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, iman, ya, benih. Pastor Daud tadi di awal katakan ada benih spesial, benih unggul, ada benih yang biasa, ya. Nah, benih ini adalah bakal untuk kita bisa menuai hasilnya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi ketika benih itu tumbuh di hati kita, di dalam hidup kita, maka dia akan besar saudara. Dan satu kali kelak kita akan menikmati hasil daripada benih ini yang sudah berubah menjadi iman, ya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau saudara mau mengalami yang namanya kebaikan-kebaikan Tuhan, biarkan benih-benih firman Tuhan itu berubah menjadi iman yang besar, iman yang kuat, iman yang tangguh di dalam hidup kita. Haleluya. Jangan jadi orang Kristen yang cengeng, saudaraku, ya. Jangan jadi orang Kristen yang murahan. Kita harus belajar menjadi anak-anak kerajaan yang percaya bahwa firman Tuhan ini akan menuntun kita dan membuat kita diberkati. Itu sebabnya Mazmur 1 tadi saya sudah sempat baca sedikit, ya. Ya, haleluya. Berbahagialah orang, ya, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ciri-ciri orang yang beriman, yang memelihara benih yang Tuhan sudah tabur adalah orang-orang yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Haleluya. Karena apa saudaraku? Di ayat 3 katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itulah benih yang sudah tumbuh dan yang sudah besar, bahkan yang sudah berbuah di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, ada pertanyaan kecil yang muncul lagi setelah ini, saudaraku. Kira-kira saudara mau ditaburi Tuhan itu benih yang mana? Ya,
Ada yang benih ditaburnya itu begitu cepat. Ada yang benih dituainya itu lama, panennya lama, saudaraku. Haleluya. Saudara pilih mana? Ya, ada banyak umat Kristen ini hari ini dengar firman Tuhan, kalau boleh besok telah menikmati hasilnya atau panen atau menuai. Hari ini baru nabur, ya, hari ini baru ditabur, tapi besok dia langsung mau minta hasilnya, panennya. Ada juga, saudaraku. Kebanyakan umat Kristen seperti itu. Habis dengar firman Tuhan dan mulai seperti mengharapkan buahnya dan mujizatnya. Saudaraku, saya mau katakan itu adalah benih murahan. Mungkin saudara tanya, adakah pastor? Ada saudaraku. Hari ini saudara menabur benih, dengar baik-baik, 2-3 hari lagi sudah bisa dituai, sudah bisa dipanen. Tapi harganya nggak seberapa, saudaraku. Harganya nggak seberapa. Haleluya. Paling sekilonya itu cuma 3.000, 4.000. Apa itu, saudaraku? Benih toge. Ya, coba saudara tabur benih kacang hijau hari ini. Saudara tunggu 2-3 hari lagi. Dengan media apapun itu, saudaraku. Itu akan langsung bisa dipanen. Sekalipun saudara bawa 1 karung, saudaraku. Ya, puluhan kilo, saudara. Tapi coba lihat harganya. Harganya nggak seberapa, saudaraku. Paling saudara, ya karena ngerawatnya tidak terlalu susah, ya kan, karena tidak terlalu butuh banyak waktu. Saudara tidak memerlukan banyak tenaga, saudaraku. Saudara tidak membutuhkan banyak resiko. Ya, hasilnya seperti itu juga. Murahan, saudaraku. Ya, dan tidak mahal. Tetapi ada benih yang saudara tabur hari ini, itu besok gak bisa dituai. Minggu depan gak bisa dituai. Bulan depan gak bisa dituai. Tahun depan pun belum tentu bisa dituai, saudaraku. Ini benih spesial. Ya, bahkan 10 tahun ke depan belum tentu bisa dituai. Dan mungkin bisa 15-20 tahun lagi baru bisa menikmati hasilnya. Buah apa ya, saudara? Itu seperti benih pohon jati. Ya. Benih pohon durian yang besar. Kalau durian sekarang sudah dicangkok, ya. Jadi istilahnya bisa dalam 2 tahun 3 tahun berbuah. Tetapi saya mau pastikan, saudaraku, yang terbaik seperti yang saya katakan tadi, pohon jati, saudara, itu lama baru bisa dipanen. Dan saudara lihat, ketika saudara membiarkan benih pohon jati itu hidup sampai 25-30 tahun, bahkan 50 tahun, itu besarnya, saudaraku. Wow, sampai dipeluk nggak bisa. Coba saudara jual. Luar biasa. Ya, ratusan juta, saudaraku. Sangat memuaskan. Tetapi ketika saudara mulai menanamnya, ya, saudara mulai menaburnya, saudaraku, tidak bisa dituai dengan waktu yang cepat. Nah, itu yang saya katakan tadi, saudaraku. Kira-kira ketika Tuhan mau naburkan benih itu, saudara mau minta benih apa? Benih yang cepatkah atau benih yang spesial? Benih yang murahankah atau benih yang sangat berharga? Itu keputusan saudara. Tapi saya percaya, kalau Tuhan izinkan yang dia tabur itu adalah benih yang mahal, benih yang spesial, siapkan hatimu, saudaraku. Siapkan hatimu. Karena semuanya itu harus ada proses. Ketika benih yang spesial itu ditabur di dalam hatimu, saudaraku, harus banyak mengandung perawatan, harus banyak diperhatikan, harus banyak dijaga, saudaraku. Ya, harus banyak mengalami tantangan. Musim kemarau, musim hujan, musim banjir, itu tanaman itu jangan sampai mati. Karena dia harus hidup. Bukan setahun, 2 tahun, tapi puluhan tahun, saudaraku. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord. Nah, saudara harus percaya ini, saudaraku. Harus percaya. Dan saudara harus menerima. Tapi kalau saudara bilang, Tuhan, aku mau menerima benih yang ditabur itu benih-benih yang cepat saji saja, Tuhan. Itu terserah saudara juga. Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, saudaraku. Ya, haleluya. Jadi, saudaraku, ini yang harus kita tahu. Benih spesial itu, benih yang bukan murahan itu mengalami proses yang panjang, saudaraku. Mengalami proses yang panjang. Coba saudara perhatikan, ya. Contoh sampel aja ini, sampel. Seandainya si penabur ini sedang akan mempersiapkan yang namanya akan menanam pohon jagung, saudaraku. Saudara pernah nggak perhatikan? Sebelum benih jagung itu nanti 5 bulan ke depan setelah dia panen, saudaraku, hari ini,
Nanti 5 bulan ke depan lagi dia akan menuai, menabur benih jagung. Apa yang dilakukan oleh petani itu, saudaraku? Yang pertama sekali, itu benih jagung itu harus dikeringkan, mengalami proses, saudaraku. Benih jagung itu harus dikeringkan, dia harus mengalami proses. Tidak pernah ada ya seorang petani atau penabur begitu dia ambil jagung dari bongkol pohonnya, langsung dia dia hancurkan dari bongkolnya itu, dia lepas semua jagung itu lalu ditabur. Kalaupun ada, itu petani iseng, saudaraku. Kenapa? Karena dia belum begitu kering. Jadi ketika dia tabur di tanah, itu banyak yang gugur, saudaraku. Sekalipun tumbuh, dia tidak akan kuat. Kenapa? Karena dia belum mengalami proses. Di mana-mana benih unggul itu, ya, baik dari benih yang terkecil sampai benih yang terbesar, baik benih yang cepat dipanen atau benih yang lama dipanen, saudara, itu harus mengalami proses pengeringan dulu, saudara. Saudara boleh lihat bagaimana benih yang dikeringkan, yang tadinya itu segar, tiba-tiba jadi mengkerut, saudaraku. Dia menjadi kering, bahkan sampai kering banget. Saudara tahu tujuannya untuk apa? Ketika benih itu diletakkan di tanah, itu karena dia sudah lama diproses, karena dia sudah lama dikeringkan, saudara. Ketika dia mengalami bahkan bersentuhan dengan tanah itu, saudaraku, maka dia cepat-cepat ingin keluar, dia cepat-cepat ingin tumbuh, dia cepat-cepat ingin besar, dia cepat-cepat dia bersuka cita, dia mengalami kebangkitan, dia mengalami yang namanya kelepasan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Sering sekali ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, haleluya, sebenarnya kita sedang dibawa Tuhan ke dalam kehidupan proses pematangan benih itu, saudaraku. Haleluya. Karena benih itu adalah firman. Ya, dengar baik-baik, ini berhubungan semuanya. Ketika benih firman itu ditaburkan, itu adalah benih. Ya. Nah, sekarang tinggal kita yang harus memahaminya, saudaraku. Ketika Tuhan izinkan banyak sekali proses yang harus saudara hadapi karena saudara terima firman Tuhan. Ada banyak orang harus mengalami penolakan, ada banyak orang mengalami pemangkasan, saudara, yang hidup dagingnya, bahkan perbuatan-perbuatan lamanya, dia harus bertobat, dia harus tinggalkan manusia lamanya, dia harus tinggalkan dunia kegelapan itu, dia harus tinggalkan dunia pesta pora, kemabukan, perjinahan, perselingkuhan, bahkan pembunuhan, dia harus buang semuanya, saudaraku. Itu adalah proses ketika saudara menerima kebenaran firman Tuhan. Itu adalah proses ketika saudara membuat firman itu menjadi benih di dalam hidup saudara. Tapi pastikan, saudara, ketika benih itu mengalami proses di dalam hidupmu, dan ketika dia berbuah, dia akan membuat hidupmu berbahagia. Haleluya, praise the Lord. Tepatlah seperti Mazmur 1 ini berbicara, saudaraku. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya, praise the Lord. Puji Tuhan, saudaraku. Haleluya. Pada pagi hari ini, ya, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki benih spesial yang Dia tabur di dalam hidupmu, sekalipun akan ada banyak proses seperti pohon jati, saudaraku. Ya, tidak bisa dituai dalam 1 tahun, harus dengan waktu yang panjang, mengalami pancaroba, mengalami proses alami yang begitu panjang, saudaraku. Itu semuanya untuk menjadikan kebaikan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan, haleluya. Jadi mengucap syukurlah, saudaraku, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena benih yang Dia taburkan di dalam hatimu itu, Tuhan punya rencana yang besar agar hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang, agar hidupmu menjadi kesukaan di hadapan Tuhan, agar hidupmu menjadi kemuliaan di hadapan Tuhan. Karena di pohon-pohon itulah akan bergantungan banyak makhluk-makhluk hidup, saudaraku, untuk mencari perlindungan. Itulah orang-orang yang hidupnya ditaburi dengan benih spesial dan tanah yang subur, saudaraku. Haleluya, praise the Lord, praise the Lord. Sekali lagi sebelum kita berpisah, saudara, jikalau saudara adalah tanah yang berbatuan, bilang sama Tuhan, Tuhan, kalaupun ini masih dan harus menjadi hidupku, Tuhan Yesus, berikan aku benih yang kuat untuk tumbuh di tanah berbatuan. Ada, saudaraku,
Ada. Di padang gurun aja ada pohon yang bisa tahan dan berbuah baik di sana, pohon kurma. Sekalipun itu gurun pasir. Mungkin kalau saudara tanam pohon lain akan mati di padang gurun, tetapi pohon kurma tidak, saudaraku. Tuhan tahu di mana tanah itu dan benih apa yang akan dia taburkan. Tuhan tahu. Ketika saudara katakan kepada Tuhan, Tuhan, hatiku ini penuh dengan semak duri. Tuhan, berikan aku benih yang sangat kuat sehingga semak berduri itu tidak akan bisa membunuhnya. Tuhan akan kasih benih spesial di dalam hidupmu, saudaraku. Ketika benih itu tumbuh, itu semak berduri itu tidak bisa menghimpitnya karena benih itu kuat, karena benih itu tetap berdiri kokoh, saudaraku. Itulah firman Tuhan yang akan menuntun hidupmu di tengah-tengah banyak persoalan, kecamuk, di tengah-tengah banyak musibah, di tengah-tengah banyak sekali tantangan dan himpitan. Firman Tuhan itu akan menuntun hidupmu, saudaraku. Haleluya. Tapi berbahagialah engkau yang punya hati yang subur. Ya, dengan tenang semua firman Tuhan itu tumbuh dan berbuah besar, dan engkau tetap tenang dalam kasih setia Tuhan. Namun semuanya itu Tuhan sanggup menjadikan firman-Nya tidak akan pernah gagal. Firman-Nya tidak akan pernah sia-sia. Apa yang sudah keluar dari mulut Tuhan, itu semuanya sampai kepada orang yang membutuhkan dan menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini pengajaran kita di renungan pagi, dan kiranya saudara yang mendengarkannya, saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ya, terima kasih. Baik saudara-saudaraku, kita akan akhiri ibadah ini dengan doa. Saya akan memberkati saudara. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini hamba-Mu telah selesai menaburkan firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan, bahwa kamilah ladang itu Tuhan, dan benih firman yang Tuhan taburkan itu berubah menjadi iman di dalam hati kami. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berilah kepada kami benih yang terbaik yang sesuai dengan kehidupan kami, dan buat kami tetap setia dan sabar Tuhan untuk merawatnya dan membiarkan benih itu tumbuh besar Tuhan. Sekalipun harus menghadapi banyak hal, buat kami tetap percaya dan setia Tuhan. Kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapak, berkati saudara-saudaraku dimanapun mereka berada, berkati pekerjaan tangan mereka, sembuhkan yang sakit, pulihkan mereka yang sedang mengalami kesulitan, keuangan, rumah tangga, dan apapun yang mereka sedang hadapi. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu, hamba telah selesai Tuhan, biarlah segala sesuatu yang hamba-Mu boleh kerjakan, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kami yang baik. Haleluya, haleluya. Amin. Praise the Lord.